Perkenalkan, nama saya Yeni Indriani Putri. Kamu bisa memanggil saya dengan Kak Yeni. Saya dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan saya di sini itu untuk memberitahu adik tentang kesehatan reproduksi remaja. Halo juga Kak, saya Putri. Kalau boleh saya tahu, adik ini baru kelas berapa? Baru kelas 2 SMA, Kak. Oh, 2 SMA. Ini materi ini cocok sekali buat masa depan adik. Jadi diusahakan dipahami ya. Selain kita membahas tentang reproduksi, kesehatan reproduksi, saya juga akan membahas tentang menstruasi dan permasalahannya, seperti gangguan-gangguannya dan pencegahannya. Kalau menstruasi itu kan biasanya nyeri, terus pegel-pegel, terus mules, kayak gitu ya. Bagaimana? Apakah kamu sudah siap? Iya, siap, Kak. Baiklah, saya akan mulai. Saya akan mulai dengan kesehatan reproduksi remaja. Kamu tahu apa itu? Waduh, saya kurang tahu. Oke, saya jelaskan dulu ya. Kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jadi, sehat di sini itu tidak hanya sekedar sehat fisik, melainkan harus sehat mental juga. Ya, percuma dong kalau sehat fisik tapi mental gak sehat. Jadi, oke, lanjut ya. Perbedaan fisik antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Yang pertama, remaja laki-laki, yaitu suara mulai membesar, pertumbuhan penis dan kantung zakar, sudah bisa berereksi dan ejakulasi, dan badan berotot, kemudian tumbuh jakun. Untuk yang remaja perempuan, pertumbuhan rahim dan vagina, menstruasi pertama, pinggul mulai melebar, dan payudara membesar. Biasanya kalau perempuan itu suara lebih nyaring. Kemudian, apa sih perbedaan tanda awal kematangan seksual remaja laki-laki dan perempuan? Yang pertama, remaja laki-laki sudah dapat melakukan fungsi reproduksi bila dia telah mengalami mimpi basah. Apa sih mimpi basah itu? Mimpi basah adalah peristiwa ejakulasi saat tertidur. Sedangkan untuk remaja perempuan sudah dapat melakukan reproduksi apabila sudah mengalami menstruasi. Jadi adik harus berhati-hati, jangan salah pergaulan ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang infeksi saluran reproduksi. Ini ada dua, yaitu infeksi saluran ini ada dua infeksi saluran reproduksi tanpa melalui hubungan seksual, yaitu yang kedua, infeksi saluran reproduksi melalui hubungan seksual. Itu ada gonorea, sifilis, kemudian kutil kelamin, dan ini yang paling bahaya dan memiliki jangka panjang yaitu HIV. Ini mudah sekali tertular. Nanti kita bahas apa saja yang bisa menularkan HIV dan apa saja yang tidak menularkan HIV. Selanjutnya kita bahas tentang perilaku seksual yang mempermudah penularan, yaitu yang pertama, anal seks, yang kedua, berganti-ganti pasangan seks, dan yang ketiga, pelacur. Jadi, sekali lagi saya tekankan sama adik, mumpung adik masih muda, jaga pergaulan, jangan sampai salah pergaulan ya. Kemudian kalau ada masalah itu cerita saja sama orang tua, jangan dilampiaskan ke hal-hal yang negatif. Oke, selanjutnya akibat jangka panjang dari infeksi saluran reproduksi. Itu ada kemandulan, terus komplikasi pada kehamilan, hamil di luar kandungan, itu ngeri sekali.
dan dapat berakibat pada si janin. Janin bisa cacat. Kemudian kanker rahim, kanker vagina, keguguran spontan, dan ini HIV, lagi-lagi HIV. Apa itu HIV? HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. HIV ini nggak langsung kelihatan kalau dia HIV. Ini menunggu waktu yang cukup lama. Dia kelihatannya sehat, tapi dia positif HIV itu yang paling bahaya. Jadi sebisa mungkin kita harus waspada ya. Dan HIV ini termasuk kelompok golongan virus yang memiliki kemampuan mengcopy cetak. Maksudnya, dia bisa menularkan cepat jika tadi berganti-ganti pasangan, terus pergaulan bebas, bisa juga itu penggunaan narkoba itu. Dan ini HIV menular melalui apa saja sih? HIV menular melalui yang pertama darah, yang kedua cairan sperma, yang ketiga cairan vagina, dan yang keempat air susu ibu. Jadi, jika ibu punya anak dan ibu tersebut positif HIV, kemungkinan besar si anak akan tertular juga. Kemudian, HIV tidak menular. Kemudian, apa saja yang tidak bisa menularkan HIV? Itu ada bersalaman atau sekedar bersentuhan, berciuman, keringat, kemudian ada makan dan minum bersama, memakai kamar mandi yang sama, berenang bersama, batuk dan bersin. Kalau HIV, batuk bersin itu tidak dapat menular. Kalau COVID-19 itu batuk dan bersin itu bisa menularkan COVID-19. Soalnya COVID-19 itu penularannya itu ya memang lewat media. Oke, kembali ke materi. Gigitan nyamuk juga gak bisa menularkan HIV ya. Terus, apa saja sih pencegahan penularan infeksi saluran reproduksi dan HIV? Yang pertama, hindarkan hubungan seksual sebelum menikah. Selain mendapatkan dosa, itu juga dapat menyebabkan banyak penyakit seksual yang tertular. Kemudian bersikap saling setia pada pasangan. Jadi pasangan cukup satu hati sampai mati. Oke, selanjutnya say no to drugs. Katakan tidak pada narkoba. Jangan sampai mendekati barang ini. Ya. Mendekati saja tidak boleh, apalagi memakai. Oke. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, silahkan. Saya mau bertanya, Kak. Mengapa vagina perempuan itu berbau ya? Itu kok bisa berbau? Kenapa ya, Kak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu mengapa sih vagina itu berbau? Jadi, setiap cewek punya bau vagina yang berbeda-beda. Itu hal yang wajar, tergantung dari kondisi kimiawi dalam tubuh kita. Seperti makanan apa yang kita makan, berapa banyak air yang kita minum, terus obat-obatan apa yang kita konsumsi. Nah, kita bisa menanyakan mengenai bau vagina ini ke dokter kandungan supaya lebih tepat lagi. Dan mereka bisa kasih tahu informasi apa bau vagina kita normal atau enggak. Biasanya sih ada beberapa penyakit yang disebabkan oleh bau vagina yang tidak wajar. Lebih baik ini ditanyakan ke dokter kandungan ya. Terima kasih. Sudah jelas? Baik Kak, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita lanjut materi selanjutnya yaitu menstruasi. Apa itu menstruasi? Menstruasi atau haid
adalah pengeluaran secara periodik darah dari sel-sel tubuh dari vagina yang berasal dari dinding rahim wanita. Satu siklus menstruasi dihitung dari hari pertama menstruasi sampai tepat 1 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Menstruasi dimulai saat pubertas dan menandai kemampuan seorang wanita untuk mengandung anak. Menstruasi berlangsung kira-kira sekali sebulan sampai wanita mencapai usia 45-50 tahun. Akhir dari menstruasi ini disebut juga menopause. Kalau sudah menopause, sudah nenek-nenek, itu sudah tidak menstruasi. Kemudian proses menstruasi. Menstruasi merupakan bagian dari proses reguler yang mempersiapkan tubuh wanita setiap bulannya untuk kehamilan. Daur ini melibatkan beberapa tahap yang dikendalikan oleh interaksi hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus. Jadi, saya persingkat ya. Proses menstruasi ini yaitu meluruhnya dinding rahim. Jika terjadi pembuahan, maka itu bisa menyebabkan kehamilan. Tapi jika tidak ada pembuahan, maka dinding yang meluruh tadi itu keluar melalui vagina dalam bentuk darah. Kemudian PMS. Apa sih PMS itu? PMS adalah premenstruasi syndrome, sebelum mengalami menstruasi. Itu ada dua. Yang pertama keluhan fisik, dan yang kedua keluhan biologis. Keluhan fisik, perasaan malas bergerak alias mager, terus badan menjadi lemas, serta mudah merasa lelah. Kemudian ada juga beberapa wanita saat PMS ini payudaranya itu terasa nyeri, tegang, dan sakit saat disentuh. Kemudian yang kedua keluhan biologis. Emosi menjadi tidak stabil. Jadi wajar sih kalau perempuan lagi PMS itu emosinya tidak stabil. Dan ngamuk nggak jelas, pengen kayak makan orang, itu wajar karena perubahan hormon. Kemudian gangguan menstruasi. Salah satu masalah yang paling sering menjadi keluhan oleh kebanyakan wanita adalah nyeri saat menstruasi, nyeri perut. Sebenarnya nyeri saat menstruasi hal yang lumrah dialami oleh setiap perempuan. Akan tetapi, yang membedakannya adalah apabila nyeri tersebut mengganggu aktivitas dan tidaknya. Nyeri dalam menstruasi itu dibagi jadi dua, yaitu nyeri menstruasi primer dan nyeri menstruasi sekunder. Kita bahas yang primer dulu. Menstruasi primer yang tidak berhubungan dengan kelainan patologis yang berasal dari panggul dan organ di dalamnya. Nyeri ini dapat terjadi 2-3 tahun setelah menstruasi pertama dan mencapai puncaknya saat wanita berusia 15-25 tahun. Kemudian nyeri ini akan menurun intensitasnya seiring dengan pertambahan usia dan menghilang saat wanita melahirkan secara alami. Jadi nyeri primer ini nyeri yang ringan dan bisa sembuh. Sedangkan kalau nyeri sekunder itu nyeri menstruasi yang berhubungan dengan kelainan yang berasal dari panggul dan organ di dalamnya. Biasanya nyeri ini terjadi sekitar 2 hari atau lebih sebelum menstruasi dimulai. Rasa nyeri semakin berat dan semakin hebat saat menstruasi, kemudian menghilang 2 hari atau lebih setelah menstruasi berhenti. Nyeri haid sekunder biasanya baru muncul kemudian, yaitu jika ada penyakit atau kelainan yang menetap seperti infeksi rahim yang dapat mengganggu organ dan kandungan. Kalau sudah dirasa nyeri banget sampai yang saya ceritakan tadi, itu sebaiknya segera konsultasi ke dokter kandungan karena itu dapat berakibat fatal.
Terus tadi saya juga bilang, bagaimana sih cara mengatasi nyeri saat menstruasi? Itu yang pertama, hindari olahraga berat seperti saat selama menstruasi. Kemudian, jangan mengonsumsi alkohol, kopi, dan juga coklat karena dapat meningkatkan kadar estrogen. Jangan makan mentimun ya, karena itu getahnya bisa menempel di rahim. Kemudian perbanyak konsumsi vitamin E, vitamin B6, atau minyak ikan. Lalu konsumsi sayur dan buah-buahan serta makanan yang rendah lemak. Jangan makan yang berlemak-lemak selama menstruasi. Kemudian menjaga kebersihan saat menstruasi itu penting sekali supaya daerah kewanitaan kita itu nggak iritasi dan nggak terjadi infeksi. Pertama, jaga kebersihan daerah kewanitaan. Bersihkan dengan air dari depan ke belakang gitu. Kemudian usahakan ganti pembalut minimal 3 kali sehari. Ya, saya kasih contoh misalnya pagi, kemudian sore kan mandi, itu diganti, kemudian sebelum tidur itu diganti. Sekian penjelasan dari saya. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya pengen Putri untuk menjelaskan lebih singkat saja. Tadi kita membahas tentang apa saja? Dari penjelasan tadi, yang saya pahami itu tentang cara menjaga kesehatan reproduksi, terus perbedaan kematangan seksual antara remaja laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu sudah bisa bereproduksi jika sudah mimpi basah. Dan kalau perempuan itu sudah bisa bereproduksi kalau kalau sudah menstruasi. Terus ada juga tadi HIV, penularan HIV itu kayak darah, terus cairan sperma, cairan vagina, terus juga air susu ibu. Kemudian yang tidak bisa menular HIV itu seperti kayak bersentuhan. Terus untuk yang menstruasi tadi saya cukup jelas dan saya menjadi tahu bagaimana cara mengatasi saat nyeri perut. Itu yang saya pahami, Kak. Pinter sekali. Sekarang Putri sudah paham ya bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, terus cara-cara proses menstruasi itu gimana, terus bahayanya hubungan bebas itu gimana, penyakit-penyakit apa saja yang bisa terjangkit. Sekarang Putri lebih paham ya. Oke, baiklah. Apakah ada pertanyaan lagi? Udah Kak, sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, saya tutup pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.